Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa dari kelompok 2 PT 2 Bintang. Ditemani teman-teman saya yaitu Debbie Priscilla Carolina dan Siti Aisyah Maudina. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan tentang akuntansi keuangan syariah, yaitu mengenai mudharabah pendanaan. Point of study yang akan kita bahas ada 5, yaitu yang pertama definisi mudharabah, yang kedua landasan hukum mudharabah, yang ketiga rukun syarat dan prinsip mudharabah, yang keempat jenis-jenis mudharabah, yang kelima contoh soal kasus dan pembahasan. Pertama, definisi mudharabah pendanaan. Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian, atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal yang dapat disebut saibul ma'al, rabul ma'al, atau proprietor. Pengelola modal disebut mundarib. Modal yang digulirkan disebut rasul ma'al. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi atau profit and loss sharing atau metode bagi pendapatan atau revenue sharing. Slide selanjutnya. 2. Landasan hukum mudharabah pendanaan. Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun ijma ulama, yaitu sebagai berikut. Di Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Al-Hadis yaitu hadis Rasulullah Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tizarah. Ijma, Imam Jailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Slide selanjutnya. Rukun, syarat, dan prinsip mudharabah. Menurut Suhendi, rukun dalam mudharabah berdasarkan jumhur ulama ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad atau al-qidani, 2 modal atau ma'qud alaih, ketiga sighat atau ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi 6 rukun, yaitu 1. Pemilik modal atau sohibul ma'al. 2. Pelaksana usaha atau mudarib. 3. Akad dari kedua belah pihak atau ijab dan qabul. 4. Objek mudharabah atau pokok atau modal. 5. Usaha atau pekerjaan pengelola modal. 6. Nisbah keuntungan. Sedangkan menurut Afandi, syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Akad, 2. Modal, 3. Keuntungan, 4. Kegiatan usaha. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Debbie. Terima kasih. Saya Debbie. 4. Jenis-jenis mudharabah. Menurut Muhammad, pembiayaan dengan prinsip mudharabah terdiri dari 2 jenis, yaitu mudharabah mutlah dan mudharabah muqaidah. Mudharabah mutlah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana. Pembiayaan mudharabah mutlah disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syariah. Mudharabah muqaidah
merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik dana atau sahibul mal memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam jenis dunia usaha. Berikutnya akan dibacakan oleh saya Siti Aisyah Maudina. Profil Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Victoria Syariah. PT Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swiguna berdasarkan Akta Nomor 9 Tahun 1966. Selanjutnya PT Bank Swiguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah pada tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%. Contoh soal berikut ini. Perhitungan laba atau rugi pengelola dana mudharabah tahun 2017. Penjualan 1 juta, harga pokok penjualan 600.000, laba kotor 400.000, biaya-biaya 300.000, laba rugi bersih atau profit sharing 100.000. Hitunglah. 1. Hitunglah dana bagi hasil mudharabah dengan menggunakan metode profit sharing dan revenue sharing. 2. Buatlah jurnal. 3. Buatlah neraca dan laba rugi. Untuk penyelesaian soal nomor 1, perhitungan metode bagi hasil. A. Bila profit sharing dengan nisbah bank syariah berbanding pengelola sama dengan 40 berbanding 60. Bagi hasil untuk PT Bank Victoria Syariah sebagai sohibul mal, yakni 40% dikali 100.000 sama dengan 40.000. PT 2 Bintang sebagai mudharib atau pengelola dengan 60% dikali 100.000 sama dengan 60.000. B. Bila metode revenue sharing, nisbah bank syariah berbanding pengelola sama dengan 4 berbanding 96, maka bagi hasil untuk PT Bank Victoria Syariah sebagai sohibul mal, 40% dikali 1 juta sama dengan 40.000. PT 2 Bintang sebagai mudharib atau pengelola, 96% dikali 1 juta sama dengan 960. 2. Penyajian jurnal akuntansi mudharabah. Pada tanggal 31 Desember, akun piutang pendapatan bagi hasil pada debit senilai 40.000. Akun pendapatan bagi hasil mudharabah pada bagian kredit senilai 40.000. Piutang akan dilaporkan di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional. Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil ke bank syariah, maka bank syariah akan mencatat sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, akun kas pada debit senilai 40.000, akun piutang pendapatan bagi hasil pada kredit senilai 40.000. Untuk menjawab poin nomor 3, yakni penyajian laporan keuangan neraca. Dari perhitungan bagi hasil, PT Bank Victoria Syariah sebagai sohibul mal mencatat laporan keuangan neracanya sebagai berikut. Pada posisi bagian debit, total aktiva terdapat nominal 40.000 berasal dari akun kas pada aktiva lancar. Pada posisi kredit, total pasifa dengan saldo 40.000 dari laba tahun berjalan pada ekuitas. Selanjutnya, nomor 4, penyajian laba rugi. Laporan laba rugi Bank Victoria Syariah per 31 Desember 2017. Adanya pendapatan bagi hasil mudharabah dengan PT 2 Bintang senilai 40.000 menjadi hasil akhir laba atau rugi. Berikut ini kami lampirkan laporan posisi keuangan atau neraca dari PT Bank Victoria Syariah per 30 November 2016. Slide selanjutnya, kami lampirkan pula laporan laba rugi dan konferensi lainnya bulanan PT Bank Victoria Syariah per 30 November 2016. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.